Walau saat ini masih tahun 2024, namun peta politik tahun 2029 sudah diincar jauh-jauh hari oleh partai politik di tanah air Indonesia ini. Bahkan disinyalir semua ketua partai politik yang saat ini jadi Menko dan jadi menteri di kabinet Pak Prabowo diduga sudah mulai jualan untuk tahun 2029 dengan ambisi jadi wakil presiden. Saudara Bahlil juga diisukan manuver jadi wakil presiden 2029 dengan calon presidennya baik itu Prabowo atau calon presidennya Mas Gibran. Hal ini sesungguhnya ya risih juga kita ya. Namun memang rakyat yang ber-IQ 78 mendiamkan hal-hal seperti begini terjadi sehingga politikus itu berkuasa semau-maunya dan hal itu didiamkan. Bayangkan Prabowo yang selama 21 hari jualan Indonesia ke luar negeri, orang-orangnya di tanah air malah jualan tahun 2029. Bahkan kerja sebagai pejabat tinggi aja belum 100 hari, belum buat apa-apa, sudah manuver-manuver di kalangan internal mereka. Ketimbang ngurusi mereka yang hobinya berpolitik dan nginjek kaki cari duit lewat jabatan yang semua itu sesungguhnya kita bisa katakan sebagai perbuatan korupsi. Namun biarlah Pak Presiden Prabowo aja yang semoga tega mengeksekusi mereka yang tidak kerja tersebut sebentar lagi sepulangnya ke tanah air. Untuk itu mata politik kita tertuju pada Pilgub, pilihan gubernur di wilayah Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah. Mengapa tiga hal itu jadi sorotan? Karena inilah pertarungan antara Jokowi melawan Megawati yang kedua belah pihak bertarung habis-habisan di tiga wilayah tersebut demi nama besar masing-masing, demi nama besar dinasti masing-masing. Pertarungan sengit berlangsung di Pilgub di mana Jokowi terus mendukung dengan penuh terutama di Jawa Tengah. Jokowi terlibat aktif dalam mendukung kandidat tersebut. Agaknya di Jakarta calon Kim Plus dikepung dari dua arah. Fansnya Ahok dan fansnya Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta kali ini, keduanya mendukung Pramono Rano. Ridwan Kamil dalam debat terakhir saja, yaitu 17 November 2024 itu auranya sudah seperti orang yang akan kalah perang. Yang memang secara bawah sadar RK ini beliau memang maunya di Jawa Barat, namun Kim Plus punya agenda lain. Ridwan Kamil di Jakarta dipasangkan dengan orang PKS yang sayangnya juga calonnya ini tidak banyak yang kenal. Berat bagi Ridwan Kamil berjuang sendirian tanpa dukungan logistik dari Kim Plus dan endorsersnya Jokowi yang sepertinya melepas Jakarta. Jokowi fokus ke Jawa Tengah, wilayah kampung halamannya, dan Sumatera Utara, wilayah menantunya. Puncaknya fokus pertempuran PDIP versus Jokowi berada di Jawa Tengah. Persaingan ini menjadi penting karena jika mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berhasil memenangkan Pilgub Jateng dan jadi gubernur, ia berpotensi menjadi penantang kuat Prabowo Subianto di Pilpres 2029 juga. Dan pastinya juga jadi penantang Gibran di 2029 yang diduga juga akan menjadi atau mencalonkan diri. Kemenangan Andika diperkirakan akan membawa dukungan PDIP yang saat ini membutuhkan sosok baru untuk diusung di tingkat nasional. Di sisi seberang, Lutfi menegaskan bahwa dirinya dan Taj Yassin memiliki tekad yang sama dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. Jokowi dalam pernyataannya mendukung dua tokoh yang tepat untuk di Jawa Tengah adalah Komjen Ahmad Lutfi, seorang yang dikatakan telah bertugas dan mengabdi lama di Jawa Tengah, juga saudara Taj Yassin Maimun, putra dari guru Maimun Zubair yang telah juga mengabdi cukup lama di Jawa Tengah sebagai wakil gubernur. Namun kita juga tahu posisi Jawa Tengah adalah posisi kebanggaan Jokowi. Seluruh kapitalnya, asetnya Jokowi, para pendukungnya, para bohir sponsornya dipusatkan di Jawa Tengah kali ini. Projo dan nggak tahu dari mana aja dana-dana tersebut untuk pemenangan Jawa Tengah akan diusahakan mirip seperti Pilpres kemarin. Pokoknya Lutfi harus menang. Jokowi terang-terangan terus berkampanye di Jawa Tengah dengan menghimpun dan menghimbau tokoh masyarakat Jawa Tengah untuk memberikan dukungan kepada pasangan Lutfi Yassin dalam pilkada tersebut. Ia menilai pasangan ini mampu membawa perubahan signifikan dan percepatan kemajuan Jawa Tengah. Untuk itu katanya saya memohon saudara-saudaraku rakyat Jawa Tengah pada pemilihan kepala daerah yang datang di Jawa Tengah, saya mohon berikan suara Anda kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun. Sekarang apakah PDIP santai-santai? PDIP full force di Jawa Tengah juga. Dari Pak Ganjar sampai Pak Bambang Pacul dan banyak lagi tokoh nasional semua ngegas di Jawa Tengah. Kalau prediksi hasil survei kemungkinan di Jakarta Pramono Rano yang menang. Di Jawa Tengah Andika leading pada saat ini. Dan di Sumut masih 50-50 peluangnya antara Bobi dengan Edi Rahmayadi. Namun kayaknya Edi bisa menang. Kalau benar ini terjadi 3-0 skornya, Jokowi kalah, maka strategi berikutnya apa Pak? Ambil Golkar ya Pak?
Mas Gibran ketum Golkar, di mana 2029 Mas Wapres bisa dicalonkan jadi calon presiden dengan Jokowi ketua Dewan Pembina. Seru ya drama politiknya. Kapan bikin ekonomi naik supaya jadi negara maju ya? Kalau politik terus yang dipikirkan dan dikerjakan. Peace.